wabarakatuh. Banyak mobil motor. Kami sekarang ada di kediaman kami bersama Mas Priyo ya, sebagai biasanya apa ya, tukang apa itu namanya, pelaku sejarah juga, tapi dari ke-NU-an beliau. Nah, kebetulan juga sekarang ini kami ditamui salah satu teman ya, bisa dikatakan beliau sebagai cicit keturunan ya Mas ya, keturunan dari Tuan Junjungan yang sekarang ini lagi kami lukis. Beliau adalah Tuan Junjungan Naga Bringsang Mas ya? Iya, yang Naga Bringsang. Gini Mas, kok bisa dalam pandangan batin kami di belakang ada harimau 3, ada yang putih, ini yang putih, ini yang ada kekuning-kuningan, ini kurang jelas, gak berani anu. Dan setelah kami menggambar beliau almarhum, dalam batin kami ada semacam kayak makom, tapi yang sangat panjang makom itu. Menurut jenengan sebagai keturunan langsung, gimana ini sejarahnya Mas? Jadi beliau ini memang makamnya panjang, Mbak. Makamnya sekitar 12 meter di daerah Pemerintah. Tapi makam beliau ini aslinya itu bukan jasad beliau. Jadi apa Mas? Itu seperti batang pohon besar. Karena waktu riwayat hidup beliau ini, beliau meninggal tidak meninggal bersama jasad. Jadi beliau itu seolah-olah sama murid-muridnya dilihat terbang langsung ke dalam pohon, hilang. Dari situ tidak pernah bertemu lagi dia bersama murid-muridnya, makanya yang dikuburkan di makam itu batang pohon. Tapi saya lupa itu batang pohon apa. Dan masih disirihkan sama Allah ya Mas ya? Iya. Dan memang betul semasa hidup beliau itu selalu diikutin 3 harimau. Jadi nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Harimau putih, harimau Sumatera, sama memang macan kumbang. Oh, mungkin yang ini Mas, macan kumbang ya, hitam warnanya. Ini kuning, ini putih kalau menurut batin kami. Jadi karena kami ada ketakutan, nomor 2-nya sampai sebagai keturunan langsung, jadi ada gimana gitu, sama-sama khawatir nanti nyinggung apa keliru apa memang apa. Jadi alhamdulillah sekarang ini sampean ada di kediaman kami. Nah, sudilah untuk meluruskan daripada cerita kami ini, karena ini sebenarnya main isaro aja Mas ya. Untuk itu di belakang ini semacam ada kayak sinar. Sebenarnya apa itu Mas? Itu bisa jadi memang nur dia. Beliau ya, aura beliau. Nur Rasulullah ada pada beliau mungkin ya. Karena beliau ini kan salah satu kekasih Allah. Oh, masuk. Nah, sekarang mohon maaf, ini ada makom aja. Ya. Setelah kami selesai menggambar beliau, kok seakan-akan dalam batin kami ada semacam makom, Mas, soalnya panjang sekali. Panjangnya sampai gimana kok nggak tahu aku. Itu memang betul, memang ada makamnya panjang seperti itu. Dan makam beliau ini kalau di Kombring itu sejarahnya selalu memanjang. Apa tiap tahun gitu panjang Mas? Bisa tiap tahun, soalnya setiap tahun beliau ini kalau dihitung makam itu sering panjang per senti. Nah itu sejarahnya kok bisa panjang, apa ada filosofinya? Ya karena sebetulnya di makam beliau yang dimakamkan tempat beliau itu bukan jasadnya, batang pohon. Mungkin batang pohon itu hidup. Gitu tapi, ya Mas? Tapi tidak logika kalau batang pohonnya manjang, masa kuburannya juga ikut manjang kan? Sekarang setelah dari harimau, macan kumbang, harimau putih, di makom, dari wajah beliau, mudah-mudahan nggak salah, kalau salah mohon maaf, kalau memang kurang sempurna. Ini semacam di belakang ada pohon besar, pohon apa itu Mas? Apa ada kronologi apa sejarah tentang pohon kira-kira? Nah, pohon besar itu bisa jadi tempat beliau dulu sering mengajarkan santri-santrinya. Apa menggambarkan yang di bawah ini nggak tahu aku. Ya, bisa jadi yang batang pohon ini memang yang digambarkan Abah itu bisa jadi yang dimakamkan di makam beliau itu. Iya, pas tarikannya kan.
Jadi gini saudara ya, mohon maaf karena lukisannya kayaknya setengah abstrak. Ini memang kami nggak berani. Kami harus belajar bertakdim kepada beliau-beliau selaku wong Jawa ngarani sing babat awas mas ya. Yang bisa yang menata kehidupan, bahkan yang mengajarkan perilaku dan masyarakat, bahkan ya, hubungannya dengan pemerintahan. Mungkin beliau ini ya yang pertama di sini, yang coro zaman saya khalifahnya ya mas ya, khalifahnya mungkin gitu. Jadi apa ini? Nah kebetulan sekarang di sini ada Mas Brio, ada Mas Reza selaku cicit beliau, cucu beliau. Jadi mungkin agak berani ya mas aku sebenarnya, nggak berani terlalu banyak cerita ini. Khawatir keliru karena saya harus menjaga identitas beliau daripada nanti keliru nanti jadi apa. Kalau mas ini mungkin sudah nasab ya, kalau nasab itu mau nggak mau ya gitu. Sekarang ada Mas Bagus ini, menurut Mas Bagus gimana sebagai spiritual muda ini? Tolong dijelaskan. Jelaskan apa? Dijelaskan gimana menurut sampean masalah gambar beliau ini, apa ada yang keliru, apa ada kecocokan kalau menurut mata batin sampean? Kalau Saya boleh menambahkan lagi nggak? iya ya. Oh. Kenapa ada satu harimau cuman abah tergambar cuman setengah wajahnya? Iya ya. Karena itulah yang disebut kata orang Panglima Kumbang Sumatera. Iya. Ya, makanya beliau abah melukis beliau cuman mau setengah wajah. Panglima Kumbang gitu ya. Karena beliau memang tidak terlalu mau diekspos. Oh, masa Allah, berarti gak salah Mas Suryo. Kami ngelukis Mas Suryo. Nah, gak salah. Masalah aku gak berani sebenarnya gambar ini mas, gak berani karena powernya gak tahu, karena ada apanya gak tahu. Alhamdulillah sekarang sudah Nama julukan beliau ini kan Naga Berisam, tapi nama asli beliau ini Syekh Mutakin. Itu yang saya dapat isyarat langsung dari beliau. jadi isyarat langsung mas ya? Isyarat langsung. Saya pernah ditemuin beliau melalui alam mimpi lah. Insya Allah itu memang beliau. Saya tanya sama beliau, apa benar yang nama andai nama Muyang itu aslinya Naga Berisam? Bukan, itu julukan saya. Jadi kalau saya boleh tahu nama Muyang ini siapa, kalau saya boleh tahu, nama saya, julukan saya memang nama asli saya itu Syekh Mutakin. Mutakin. Ini apa ya? Syekh. Siang. Syekh. Ini mas ya? Iya. Nah, Mutakin. Iya, Mutakin. aku ini bukunya nih mas aku. Paket ini tadi tuang ini ki. Ini ki kumpul. Sama nek suara cetok, banter kok cetok kumpul. Tapi cuma bus ini. Tapi rasa main Buat Buku, ah? paket aku ini ki. Gambiro. Terus Aku dibuang, Mas. paket. Itu bisa jadi kiriman dari komplek. Akhirnya cicak. Cicak tapi aneh ini guru bareng kayak suara. Makom dan menggunakan makam ini lain mas, ceritanya mas ya. Kalau makam kuburan makom biasanya tempat uzlah apa ya mas ya, bertapa atau tempat
waktu zaman dulu itu berarti tafakur apa bisa untuk pengajian sama santri-santrinya itu makom. Kalau makam lain mungkin menurut aku lah ada yang penjelasan yang lebih mas yang lebih jelas menurut ya maaf saudara kami tetap ingin kejelasan, bahkan kami nggak berani untuk menjelaskan sendiri karena ada makomnya sendiri-sendiri gitu loh. Itu Mas Reja, monggo Mas. Apa yang dimaksud ini tadi, apa namanya? Aku lari tuh orang udah ngomong apa. Kita ini gambaran loh, bismillah. Seperti mas-mas yang tahu lah. Ya, beliau ini kan salah satu ada sejarahnya di NKRI kita ini, Tentara Nasional Republik Indonesia kan. Soalnya zaman dulu waktu, tapi saya kurang tahu di mana letaknya kan, waktu perang di Timur apa perang di Papua sana. Beliau ini kan jadi tentara kita itu terdesak di atas bukit, sudah dikepung dari bawah. Tapi saya lupa sama pemberontak Timur apa pemberontak OPM kan. Jadi salah satu tentara itu dia ingat omongan ibunya dulu. Kata ibu dia, nah kalau saat kamu bertugas, kamu perang dan kamu dalam keadaan terdesak, sebutlah muyang kamu itu, minta pertolongan mereka, pasti mereka hadir. Jadi dia teringat omongan ibu dia itu, dia menyempatkan sholat sunat 5 rakaat. Sudah itu dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang benar apa yang dikatakan ibuku ini, tolong kami semua ini. Jadi tidak lama ada orang pakaian sorban putih datang. Pakaian sorban putih itu datang bilang seperti ini, kalau kalian ingin selamat, berpeganglah tangan kepada saya, tapi berpeganglah tangannya berantai. Gitu ya. Jadi sudah mereka berpeganglah tangan berantai, baru mereka berjalan turun ke bawah. Waktu mereka melewati pasukan pemberontak itu, seolah-olah pasukan pemberontak itu tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat pasukan pemberontak itu. Setelah mereka sampai di bawah dan dirasa sudah aman oleh Buyang Naga Brisang ini, jadi dilepaskanlah pegangan itu. Setelah itu tentara kita bertanya sama beliau ini, wahai Tuan, nama kamu itu siapa? Kok kamu bisa menolong kami? Nama saya, julukan saya Naga Brisang. Rumah saya di Sumatera Selatan, di Betung. Jadi setelah itu tentara kita itu langsung terbang ke Sumatera Selatan. Pertamanya mereka ke SP Betung. Waktu dicari-cari tidak ada yang namanya Naga Brisang. Dan yang orang Kombring itu baru ingat bahwa di dusun Kombring itu ada dusun Betung. Jadi mereka langsung menuju ke Betung di Kombring itu. Setelah mereka sampai, mereka bertanya sama warga sekitar. Bertanyanya, Pak, di mana rumahnya Naga Brisang? Terus dijawab sama orang sekitar situ, kalau rumahnya tidak ada, itu loh ada kuburannya. Jadi tentara kita itu menangis haru, langsung motong kambing, motong sapi, dibagi dagingnya di warga sekitar. Itu salah satu sejarah beliau. Salah nggak Mas? Betul. Bisa. Ada lagi yang ditambahkan Mas untuk penjelasannya? Kenapa beliau ini julukannya Naga Brisang? Nah, itu saudara, coba dengarkan. Soalnya beliau ini dulu kalau setiap menyelam di Sungai Kombring itu, beliau itu timbul lagi ke permukaan bukan dalam waktu yang cepat. Mungkin beliau itu berjam-jam di dalam sungai itu. Gitu ya. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang dikerjakan beliau di dalam. Setelah itu beliau baru timbul lagi ke permukaan. Makanya disebut Naga Brisang. Ibaratnya itu beringsang. Yang ringsang kalau Jawa, ringsang. Iya, yang bisa menyelam bahkan berhari-hari. Iya, dan beliau itu disebut Naga Brisang. Kalau beliau ini sudah marah, badannya berubah jadi merah. Itu. Kalau naga falsafahnya gimana? Ya naga itu ibarat dia itu kan Raja mungkin. raja kan. Dan naga itu kan identik dengan api kan. Dengan api. Raja api, raja. Ringsangnya termasuk julukan sebagai
apa namanya, orang yang bisa menyelam yang lebih lama kayak beringsang mungkin gitu Mas. Iya. Pokoknya menyelamnya tidak seperti orang biasa. Ya cuma tahan paling 5 menit orang. Dia melebihi dari itu. Mungkin kita tidak tahu orang beliau ini apakah bertapa ataukah lagi berzikir di dalam air itu, kita tidak tahu. Hanya beliau dan Allah yang tahu. Nggak tahu Mas, yang di atas pikiran saya ada apa tahu itu macam kerikil. Ya betul, itu ada kerikilnya banyak. Iya, apa sebabkan batu-batuan banyak di sini, batu akik atau gimana kurang tahu, jadi nggak berani memvonis kami. Betul Bang. Di atas makam itu memang banyak batu, kayak batu split gitu, kayak batu-batu sungai di atas makamnya. Aku sebenarnya ingin tahu, tapi ini cuma gambaran Mas, gambaran setengah sadar nggak sadar. Jadi sekalipun aku nggak tahu, tapi insya Allah karena kami punya niat, kapan waktunya kita insya Allah bisa sowan ke makam beliau. Jadi Abah ini belum pernah sama sekali Sama ziarah. sekali belum. Tapi gambaran Abah ini pas untuk makamnya. Amin, amin. Memang makamnya makam panjang dulu kan ya. Terus memang seperti itu, di atasnya ada kerikil-kerikil banyak kayak kerikil sungai gitu. Nah, nomor 2-nya yang tambahan Mas, kok bisa aku bikin nama makom, bukan makam, kuburan atau enggak? Karena kami, entah kalau salah ya, kami nggak yakin kalau jasad beliau ada di sini. Aku meyakini bahwa tempat ini dulunya tempat persinggahan beliau, apa tetap tempat mendidik petilasan santrinya, atau tempat dakwah beliau, apa tempat bertapa beliau, apa tempat tafakur dia, ya kurang. Jadi kami mohon maaf kalau memang keliru, sengaja kami bikin makom panjang gitu aja. Tapi makom ini aku meyakini tetap dulunya yaitu tetap persinggahan atau tempat sementara atau sepertinya, seterusnya nggak tahu. Beliau yaitu Buyang Kata Biksa. Memang julukan beliau ini, makamnya itu memang makom panjang. Betul ya. Sama sekali tidak besar. Ini Mas, kayaknya bukan bukan warna itu, kayak putih-putihan, cumanya setengah kuning gitu loh Mas. Mana ya? Apa sarapan enggak kira-kira? Betul itu Bang. Jadi putihnya kayak putih nerawang kuning. Oh Mas. Oke. Tapi serbannya kayak mengarahnya ke hijau-hijauan kayaknya. Kayak setengah hijau. Bener boleh? Apa putih? Apa salah? Kenapa? Gak jelas Mas KP itu. Kenapa? Sorban ngarah. Sorbannya apa? Putih. Putih dong. Ya, kalau biasanya beliau ini datang ke orang-orang melalui mimpi, biasanya pakai sal warna putih, sorban atau sal warna putih. Tapi memang, Tapi kalau ini putih kayaknya Mas. ya betul kalau itu putih. Tapi memang beliau ini mungkin ada dia sorban yang hijau. Nah di sini kayak ada apa nggak tahu. Aku kurang sampean sejarahnya. Itu seperti kulit kayu. Ayo, memang diselipkan sini Mas ya. Ya, kulit kayu untuk menutupi mungkin dari panas, terus baru diikat pakai sorban beliau warna putih. Wah. Ini sebenarnya kayak mulai halus. Kayaknya. Ya, Coba. Nah, ini sini. Ini disatukan sini, di sini. Kayak di sini ketiup angin. Sampai sekarang ya bisa kayak terawangan ada tiupan angin gitu. Jadi begini saudara, mungkin sudah apa ada tambahan Mas? sudah Penang, cukup. cukup. Nanti ada part 2 ya. Jadi gini saudara ya, kami terketuk hati untuk melukis, bahkan alhamdulillah sekarang ini lagi kedatangan tamu yang sangat kami hormati, yaitu cucu dari beliau, Jaga Bintang keturunan. Jadi sekalian
tanpa ada rekayasa rencana langsung kami mohon izin untuk melukis. Apa niatnya? Semata-mata biar semua masyarakat terutama di wilayah Komering maupun Timur biar tahu semua, bahkan bisa mengambil manfaat dari perjalanan beliau. Kayak apa sih sebenarnya perjalanan beliau kan gitu. Nah, kalau memang ceritanya cucunya ini Mas Reja itu beliau salah satu para wali, keturunan para wali, ada sanad darah dari Sunan Gunung Jati ya Mas ya, yang otomatis kalau ada sanad dari Sunan Gunung Jati, karena Sunan Gunung Jati ini kalau menurut kami pribadi Mas itu adalah anak pertama dari Syarif Abdullah apa iya kan saya, dari Raja Mesir itu cucu Rasulullah kalau nggak salah, mudah-mudahan kalau salah dapat dimaafkan lah sama Allah Subhanahu wa taala. Keturunan ke-11 Mas. Nah, sekarang kami minta dari Mas kira-kira sampean pada gambaran kira-kira ada keturunannya berapa sampai-sampai. Kalau saya kurang jelas, soalnya nasab yang di rumah itu cuma sampai dari 14. Iya, cuma sampai 14, sampai moyang saya. Terus di bawahnya itu tidak diperbarui lagi. Kalau memang bisa diperbarui, kata ini jangan sampai putus dan jangan sampai tertutup oleh zaman. Karena ini loh saudara ya, belum tentu sampai-sampai sekarang ini bisa seperti ini kalau enggak perjuangan beliau-beliau. Untuk itu siapapun tanpa terkecuali yang lebih khusus masyarakat Timur, apa salahnya sih ke makom beliau untuk ziarah kan gitu, biar ada ada mahabbah nanti dari beliau sama itu. Mohon maaf dari kami apabila ada kekeliruan, nanti insya Allah disambung lagi dengan part 2, part 3. Jadi ini sementara setengah setengah abstrak ya Mas ya, setengah abstrak karena memang ini sengaja kalau dijelaskan nantinya ada kekeliruan, kami nggak berani mempertanggungjawabkan karena kami sekedar ingin tahu gitu aja, bahkan ingin mencontoh perilaku beliau. Jadi dari kami apabila ada kesalahan, ini mungkin bentuk dari kami memang orang salah, orang yang sangat fakir keilmuan. Andaikan ada kebenaran mungkin arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa sebelum ditutup habis subscribe dan share video kami ya. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.